Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah film alien keluaran tahun 2002 berjudul Signs yang disutradarai oleh M. Night Shyamalan yang juga pernah menyutradarai film Split 2016 dan dibintangi oleh Mel Gibson yang terkenal dengan film Lethal Weapon. Dari nama sutradara dan aktornya saja, kita sudah pasti tahu kualitas film ini akan sekeren apa. Jadi, sinopsis singkatnya, Signs ini menceritakan sebuah keluarga yang tinggal di lahan perkebunan yang menemukan pola misterius yang dibikin oleh alien. Sebelum masuk cerita, ada baiknya kita kenalan dulu dengan tokoh-tokoh yang akan seliweran di film ini. Ada Graham, seorang pendeta yang lagi galau dengan pekerjaannya karena baru saja ditinggal meninggal oleh istrinya. Lalu ada Meryl, adik Graham. Ada Morgan dan Bo, mereka anak-anak Graham. Terus, Caroline, seorang polisi. Lalu yang terakhir adalah Ray, kenalan dari keluarga Graham. Oke, udah beres? Skuy kita larut dalam ceritanya. Graham yang baru saja bangun tidur di pagi hari tiba-tiba mendengar suara teriakan anak lelakinya. Morgan berteriak dari arah dalam perkebunan jagung. Adik Graham, Meryl yang juga baru bangun tidur, ikut mencari Morgan. Saat mencari Morgan, mereka menemukan anak perempuan Graham yang bernama Bo. Terdengar lagi suara Morgan memanggil ayahnya, tak jauh dari tempat Bo ditemukan. Morgan hanya berdiri mematung sambil menatap ke satu arah. Morgan bilang kalau anjing-anjing penjaga kebun terus saja menggonggong, lalu menunjukkan suatu hal kepada ayahnya. Graham menghubungi petugas polisi Caroline untuk memeriksa kebun jagung miliknya. Sementara itu, anak-anak Graham sedang memberi makan anjing mereka, Houdini. Pada hari itu, Morgan merasa tingkah laku anjingnya tidak seperti biasa. Di tengah kebun, Graham dan Caroline memeriksa kondisi kebun yang sudah berbentuk suatu pola aneh. Caroline bilang kemarin sore dia juga menerima telepon dari warga yang melaporkan kejadian persis sama yang dialami oleh kebun Graham. Caroline menambahkan bahwa binatang-binatang di kota itu juga mulai bertingkah aneh dan agresif. On alert. It's almost like they act when they smell a predator around, peeing on themselves and everything. Graham pun langsung berdiri, teringat anak-anaknya yang sedang bermain dengan Houdini. Dari kejauhan, Graham melihat Houdini terkapar. Sambil menangis, Morgan bilang Houdini menyerang dirinya dan Bo, sehingga Morgan terpaksa menikam Houdini dengan alat kebun seperti garpu. Malam hari saat Graham sedang menemani Bo untuk mengambil air minum, dia melihat bayangan di kebunnya. Lalu dia membangunkan Meryl. Graham dan Meryl sependapat apabila yang melakukan kekacauan di kebun hanyalah aksi pemuda jahil. Meryl memiliki ide untuk menyergap pemuda itu dari dua arah berlawanan agar tidak bisa kabur. Ide tersebut ternyata berbuah nihil. Meryl dan Graham tidak menemukan siapapun di titik mereka bertemu. Meryl pun bilang cara satu-satunya untuk menghindar dari sergapan mereka hanyalah lewat atap rumah. Dan bagaimana orang tersebut bisa naik ke atap tanpa tangga. Seketika terdengar suara dari arah belakang mereka, nampak ayunan dan tanaman jagung bergoyang seperti ada yang berjalan di sana. Caroline sedang mengajari Morgan cara menggunakan walkie-talkie, sedangkan di ruang TV, Graham lagi menegur Bo yang terlalu banyak menggunakan gelas untuk minum. Bo bilang kalau air minum di sana rasanya aneh. Kedatangan Caroline ke rumah Graham adalah untuk menindaklanjuti laporan Graham tentang kebunnya yang disusupi oleh orang. Namun ketika ditanya tentang penampilan pelaku, Graham dan Meryl tampak bingung menjelaskannya. Mereka tidak bisa melihat apa-apa saat kemarin malam karena terlalu gelap. Caroline pun meminta mereka untuk tetap tenang. So, and we should just keep all possibilities available. Lalu Bo menghampiri Graham dan bilang kalau semua stasiun TV lagi menyiarkan hal yang sama. Berita di TV menjelaskan bahwa pola aneh yang terjadi di kebun Graham dan seluruh dunia adalah crop circle yang masih belum diketahui siapa yang membuatnya, entah manusia ataupun makhluk asing. Graham mengajak keluarganya ke kota. Maksud hati ingin sekedar refreshing untuk melupakan kejadian crop circle di tempat tinggalnya. Namun warga kota juga nampak sedang ramai membahas kejadian tersebut. Saat sedang makan bersama di sebuah restoran, Graham melihat seorang pemuda sedang berjalan menuju mobilnya.
Graham dan keluarganya menatap lekat pemuda tersebut. Pemuda itu pun sadar dan langsung pergi. Sesampainya di rumah, Morgan bilang kalau ada suara aneh yang keluar dari walkie-talkie-nya, dan itu bukan bahasa Inggris. Morgan mulai meracau kalau walkie-talkie-nya itu menangkap sinyal dari alien. Malam hari, anjing Graham yang lain terus saja menggonggong sambil melihat ke arah kebun. Anjing tersebut nampak agresif. Graham yang penasaran memasuki kebun sambil membawa senter. Saat berkeliling, Graham berteriak bahwa percuma saja membuat crop circle karena tidak akan ada yang memperdulikannya. Merasa hasil pencariannya nihil, Graham pun berbalik pulang. Saat berjalan, tanpa sengaja Graham menjatuhkan senternya dan senter tersebut langsung mati. Ketika mengambil senter dan berusaha menyalakannya, tanpa sengaja Graham menyorot suatu spot di semak-semak, dan nampak kaki yang refleks menghindar dari sorotan senter tersebut. Merasa kalau yang disorotnya adalah bukan manusia, Graham pun lari tunggang-langgang. Graham yang awalnya skeptis tentang teori keberadaan alien mulai membuka diri. Dia mulai menonton berita di TV yang sedang menyiarkan hal tersebut. Di TV lagi memberitakan kalau ada pesawat asing sedang mengudara. Anehnya, pesawat tersebut tidak terdeteksi radar. Baru saja memulai harinya, Graham sudah dibikin bingung dengan perilaku keluarganya. Meryl yang masih saja menonton berita bilang ke Graham bahwa ada yang aneh di sekitar langit yang dilewati pesawat asing tadi malam. Burung-burung yang terbang melewati area itu tiba-tiba jatuh dan lenyap, seakan menabrak sesuatu yang tidak terlihat di sana. Serupa dengan sikap Meryl, anak-anak Graham juga seperti parno terhadap teori alien yang lagi marak di seluruh dunia. Graham pergi ke rumah Ray, pria yang dia lihat sewaktu di kota. Di sana dia melihat Ray ingin pergi menggunakan mobil. Di dalam mobil sudah dipenuhi alat-alat rumah tangga. Sepertinya Ray ingin pindah. Graham mengajak Ray bicara dan terlihat noda darah di kemeja Ray. Ray bilang dia meminta maaf karena tidak sengaja menabrak Colin, istri Graham hingga tewas. Ini menjawab kenapa tidak ada sosok ibu di keluarga Graham. Graham pun memaafkannya. Ray bilang ingin pergi ke danau karena di sana tidak ada crop circle. Sebelum pergi, Ray melarang Graham memasuki rumahnya karena dia sedang mengunci sosok alien di sana. Berita di TV menayangkan sebuah video kiriman warga di Brazil yang berhasil merekam dengan jelas penampakan alien, dan video tersebut bukan rekayasa. Meryl pun terperanjat. Seperti biasa, rasa ingin tahu selalu saja mengalahkan rasa takut. Graham yang penasaran pun memasuki rumah Ray. Dari bagian bawah pintu sebuah kamar, Graham melihat sekelebatan bayangan. Graham berbicara pada sosok di balik pintu itu namun tidak ada jawaban. Di kota-kota lain di dunia mulai bermunculan cahaya-cahaya misterius di langit. Cahaya tersebut muncul tidak jauh dari crop circle yang dibuatnya. Morgan bilang mungkin ini adalah saat makhluk asing tersebut menyerang bumi. Meryl menimpali bahwa ini adalah Perang Dunia Ketiga. Pembawa berita di TV mengabarkan bahwa ribuan orang mulai berbondong-bondong menuju tempat ibadah, seakan sebentar lagi akan terjadi kiamat. Saat makan malam, suasana di meja makan nampak tidak begitu baik. Semua anggota keluarga nampak tegang. Morgan menyarankan agar berdoa dulu sebelum makan, tapi Graham menolak lalu marah-marah. Morgan dan Bo sontak menangis. Tak lama ketika menyantap makanannya, Graham pun juga menangis. Morgan lalu memeluk Graham disusul oleh Bo dan Meryl. Nampaknya mereka sedang tertekan dengan peristiwa yang terjadi selama ini. Tak lama, walkie-talkie Morgan mulai mengeluarkan bunyi aneh. Graham dan Meryl mulai membuat benteng pertahanan di rumah mereka dengan cara memasang kayu di tiap pintu dan jendela rumah. Saat berkumpul di ruang tengah, terdengar suara-suara dari luar dan sekelebatan bayangan yang mengitari rumah. Tiba-tiba, terdengar suara dobrakan dari arah pintu. Dari atas atap rumah juga mulai terdengar suara, dan muncullah sebuah tangan dari bawah pintu rumah. Graham dan keluarga bergegas ke ruang bawah tanah. Makhluk tersebut sudah mengetahui di mana Graham dan keluarganya bersembunyi. Saat Meryl mengambil kapak, tiba-tiba listrik padam. Morgan dan Meryl menyalakan senter.
Graham bingung kenapa makhluk di luar sana tidak berusaha memaksa masuk, tapi malah seperti meneror saja. Graham mulai melihat asap di tempat mereka berada. Dia dan Meryl mencari sumber asap tersebut. Ketika sedang menyusuri ruangan, Morgan yang berada di salah satu sudut ruangan ditarik oleh sebuah tangan dari celah di tembok. Refleks, Graham dan Meryl memegangi Morgan sebelum hilang di bawah tangan tersebut. Akhirnya Morgan berhasil diselamatkan, namun karena kejadian tadi, asma Morgan kambuh dan sialnya obat asma tertinggal di lantai atas. Graham dengan sabar menenangkan Morgan dan berhasil. Keesokan harinya, radio yang ada di ruang bawah tanah memberitakan kepergian makhluk asing dari bumi. Meryl memutuskan untuk keluar dari ruang bawah tanah untuk mengecek kebenaran dari berita di radio tadi. Setelah dirasa aman, dia memberi aba-aba kepada Graham dan anak-anak untuk naik. Saat Graham sedang memindahkan TV ke ruang tengah, di layar TV terpantul sesosok bayangan berada tepat di belakangnya. Graham pun berbalik. Meryl yang baru saja mengambilkan obat untuk Morgan juga tidak kalah kaget dengan apa yang dilihatnya. Sesosok alien sudah berada di ruang tengah rumah mereka sambil menggendong Morgan yang sedang tertidur. Alien tersebut mengangkat tangannya di atas wajah Morgan seakan-akan sedang mendeteksi sesuatu. Meryl mengambil tongkat baseball miliknya, namun kalah cepat. Alien itu sudah menyemprotkan asap dari tentakel di tangannya ke hidung Morgan. Meryl refleks memukul punggung alien itu, dan Morgan pun jatuh dari tangan alien. Meryl kembali memukul alien itu dan kali ini berhasil mengenai wajah alien. Alien pun tersungkur menyenggol lemari yang di atasnya terdapat segelas air. Tumpahan air dari gelas mengenai bahu alien dan langsung melumpuhkan kulitnya. Akhirnya keluarga Graham mengetahui kelemahan dari alien itu. Meryl yang merasa di atas angin memukuli alien sampai tewas tersiram air. Graham berhasil mengamankan Morgan keluar rumah dan menyuntikkan obatnya. Perlahan Morgan pun terbangun dan sudah tidak merasa sakit lagi. Film diakhiri dengan adegan Graham yang sedang bersiap-siap pergi dengan berpakaian pendeta. Nampaknya dia ingin kembali bekerja seperti dahulu sebelum istrinya meninggal.